GTT emang hore. Mantap. Kopi lagi. Kopi lagi, ngambak. Itu tadi kan lu cerita waktu di Bali ya. Iya. Lu bilang kebanyakan ngetril dari kerjanya. Emang lu kerja apa di Bali? Oh, nggak jelas. Nggak jelas. Nggak jelas. Cuma serabutan, kalau nggak ada, apa lo mau gua ada. Kerjain semua dari mulai bersihin villa, bersihin kolam, calon tanah, calon segala macam. Ya, yang penting halal lah. Yang penting halal sama hobi jalan. Gitu aja. Hobi lu selain ngetril apa sih? Semua yang berbau tua, aneh suka. Semua yang berbau tua, berarti barang-barang antik Seneng dulu. senang juga ya? Cuma sekarang nggak peduli. Oh iya, Iya, kalau zaman di Bali dulu mah apa aja sih gampang yang dulu. lu main dulu barang antik? Kan banyak, ada giok, ada Enggak, rumah, mainnya ada peritilan, player. mainnya barang-barang tua ya, barang-barang bukan antik. Tapi kalau ini mah masih kategorinya vintage lah. Oh vintage ya. Tapi nggak antik. Kalau antik kan nilainya juga gede lah. Kalau kita mah yang murah-murah aja, radio tua, main kayu-kayuan, media tua. Sama kayak gue nih hobinya Iya. nih, radio tua, Radio tua, lagu tua, gramofon, radio tabung, Waduh, jenis-jenis gue timbangan. tahu banget gue Iya. itu. Berarti gue serasa. Iya. Serasa. Gini, hobi gue Kayak sama. gitu-gituan lah. Iya. Besi tua sama kayu tua. Kebetulan kita juga tua ya kak? Iya. Jangan lihat umur tuanya, horehnya. Motornya tua, barangnya Tuh, barang betul. tua. Gitu. Bukan barang antik tapi ya masih kategori tua lah. Tintoy segala macem lah. Sampai sampai ketiban ini nanti apa? Keringet. Om, ngomong-ngomong panas nih om. Aduh, gue udah gak betah, bukan apa, gue gak tega sama lo. Ya, Ganteng lo hilang. Siap. Pindah. Udah. Udah keduaan dikit. Nah, ini tempat adem nih, enakan kita ngobrol nih. Enak adem. Ngomong-ngomong kita pengen tahu nih dari Pak Pres nih masalah apa namanya spesifikasi trail tua. Oh. Spesifikasi trail. Sebenarnya ini spesifikasi versi GTT. Nah, versi GTT nya kayak apa tuh? Karena belum tentu karena orang-orang vintage lain ini nggak masuk ini. Ini mah versi kita aja, versi GTT. Ya, versi GTT. Kalau versi GTT itu memang ada trail tua yang memang dibikin pada tahun tua. Ah. 70 sampai 95 kita dapat sini. Itu memang motor dual purpose, motor trail lah yang diproduksi oleh pabrik untuk motor trail pada tahun segitu. Memang peruntukannya untuk itu. Jadi ada yang memang motor trail tua benar-benar diproduksi tahun itu dan memang trail. Ada lagi motor trail tua customan. Jadi misalnya badannya CR nih tahun 91, tapi mesinnya Mega Pro apa Tiger, itu boleh juga. Tuh. Ada lagi misalnya ini retro ya, mesinnya misalnya badannya tua, mesinnya muda. Ada lagi memang benar-benar full custom. Kita punya rangka CB, kita rakit jadi XL misalnya. Bisa tuh, mesinnya mesin muda, kakinya campur-campur, boleh. Tapi yang paling asik menurut Pak Pres yang mana tuh? Yang paling asik dari kategori spesifikasi Ya pasti keluaran pabrikan pasti nggak bakalan Pabrikan, bohong, iya, ya. Pasti iya. didesain buat trail, peruntukannya untuk trail, sudah dihitung sedemikian rupa buat jadi trail, Betul. kegunaannya juga buat di tanah dan aspal, ada yang memang tanah full. Sama di GTT ada lagi kategori, ini bentuk penghargaan GTT sama dua motor ini, Win 100 sama Honda YT Win. 115. Nah, pertimbangannya waktu itu kita ini wujud penghargaan kita kepada jasa-jasa mereka nih, dua motor itu bantu negara buat tugas-tugas Jasa-jasa kenegaraan gitu, kenegaraan. sampai ke daerah-daerah pelosok ya. Dia bantu menyampaikan informasi dari pusat ke daerah-daerah dengan motor itu, penyuluhan desa segala macam. Jadi segala instruksi dari pusat itu bisa masuk ke daerah pelosok karena dua motor itu, Win 100 sama YT 115. Walaupun ini pasti ceritanya ya. debatable, ini pasti jadi perdebatan orang nih. Apaan? Perdebatannya apa kayak tuh? gitu? Iya. Motor apa saya kayak gitu, motor trail ya? Nah, itu termasuk odong-odong bukan tuh? Enggak. Kalau Enggak saya ya? nggak suka Enggak ya? dengan istilah odong-odong karena semua motor Pasti ada namanya. ada ya. Itu cuma cerita-cerita. Gitu. Kalau dua motor itu ya kita mah bentuk penghargaan kita aja. Orang mau protes juga, kita kan menghargai dua Pokoknya itu motor. termasuk Iya, kalau ini trail, ya. berjasa.
motor yang berjasa kuat, biasanya kuat. menyambungkan apa-apa yang diinformasikan pusat sampai ke daerah pelosok tuh 2 motor itu. Makanya kalau ketemu ini ya rata-rata plat merah, ya T1 Iya, plat betul. merah gitu. Sama kayak XL, tapi XL kan itu bantuan dari Jepang, unitnya terbatas. Kalau itu memang diproduksi di Indonesia buat bantu pemerintah nyebarin informasi ke daerah-daerah. Jadi bagus ya. Jadi dari 2 GTT motor itu memang masuk ke GTT. dari GTT udah dibilang itu motor termasuk kategori trail. Iya, walaupun ya kontroversi ya, banyak yang ngatain apaan masa trail kayak gitu Iya, ya. betul. Tapi tetap itu- rasa gantengnya ada kan ya. Iya, dan memang kalau secara konsep semi trail juga, frame-nya lihat aja. Sebenarnya semi trail, dual purpose, Oh, bisa tanah dan aspal. Bannya juga kalau yang tahun berapa itu memang bannya dual purpose, terus spakbornya juga spakbor trail. Gitu. nah, itu penjelasan dari Pak Pres kategori spesifikasi. Atau ada juga yang TS 125 Jialing itu memang dual purpose yang dibikin sampai saat ini. Ah, Tapi memang konsepnya masih vintage. Spakbornya masih melengkung, masih pakai teleskopik, bukan upside down sebelah ke depannya. Terus bentuk gesting menuju jok juga masih nempel gitu. Terus fender-fender yang dipakai juga nggak lancip lurus gitu. Hukum alamnya gitu kan, semakin lurus tuh buat aerodinamis motor makin kencang Iya. tuh pasti makin lancip. Makin lancip, Buat nembus betul. angin kan. Iya. Dibilang Bikin motor lancip, Pak. Kalau dulu begini ya karena memang kecepatannya juga nggak sekencang dulu gitu. Nah kalau TS coba aja perhatiin. Fendernya, gestengnya, seatnya, nah ini coba lihat. iya. Itu nggak ada Ini gesteng jatuh, Nggak lancip seatnya ya? jatuh, ya. Fender masih melengkung, side cover juga. Fog depan masih teleskopik, bukan upside down. Memang 2005 masih diproduksi, tapi ini konsepnya masih mengusung konsep lama gitu. Karena dia memang dual purpose juga, bukan motor kencang buat di sirkuit, didesain buat masuk ke tanah sama aspal gitu. Makanya Jialing juga masuk ke GTP Jadi GH. masuk juga ya. Ya, terus kayak 125 boleh. Ya gitu, kayak XR juga banyak tuh yang tahun muda, tapi memang konsepnya juga XR sampai tahun sekarang juga masih begitu. Fendernya lebar, Ya. melengkung, terus masih teleskopik gitu. Jadi nanti kita bakukan lah spesifikasinya ya, tapi secara garis besar begitulah. Nah, Begitu friend penjelasan dari Pak Pres kita tentang spesifikasi kategori motor trail. versi GTT ya, ini yang Ini perlu versi digarisbawahi, ini GTT ya. versi GTT karena Ya, menurut dan bawa pakar versi GTT. Karena kalau menurut pakar belum tentu begini. Betul. Ini versi GTT. Versi GTT. Iya, versi Kita GTT. kan punya versi sendiri Iya. ya. Banyak, gue diprotes di Indonesia sering itu. Oh, pernah dapat Apaan protes? motor kayak gituan trail? Lu gitu. pernah dapat protes? Waduh, sering. Dari Sama sembalap beneran, sama oh bukan P ya, bukan pembalap, Iya, sembalap. sembalap beneran, sama pakar motor antik beneran, pasti Ah. banyak disalahin. Tapi ini versi kita aja, Iya, versi GTT gitu. kita kan punya versi sendiri. Iya. Jadi nggak ada alur atau kewajiban harus begini-begini enggak. Ini spesifikasi Versi kita. motor trail ala GTT. Ala gitu. GTT. Iya. Kalau vintage di luar negeri beda. Itu KTM LC tahun 79 ya. Memang betul-betul tahun 79 gitu. CR LC Nore tahun 79 memang bawaan motornya begitu. Kalau kita kan enggak, kita mengakomodir orang-orang yang nggak mampu beli yang begitu juga. Ini gue nggak mampu beli CR nih. Ngerakit aja CR-CRan kan bisa. Bisa. Nah di Garole Garole begitu ya. ya. Mesin juga kita kasih yang apa ya terserah ya, Pak. Iya benar. Nah sekarang motocross kita pakai off-road jebol 3 jam 4 jam pemakaian, kalau mereka Iya. biasa betul di sirkuit, kita off-road seharian 2 hari kadang-kadang. Betul. Iya, kita masukin aja Mega Pro atau apa kayak motor Iya. harian. Bisa sebulan di hutan. Bisa asik bukannya Iya gitu ya. benar gitu. Itu menanggulangi apa? Omongan-omongan miring mereka gimana tuh? Kita jawab cuek aja atau gimana? Kita biasanya Kan kita juga punya hak dong, ya harus Iya, dijawab. kita edukasinya buat kita aja di GTP. Biar orang baca tulisan kita, postingan kita gitu. Tapi kita nggak memaksa untuk mengarahkan mereka sebetulnya. Tidak ada pemaksaan untuk harus begini harus Iya, gitu ya. dulu juga anak Vespa, anak C70 juga. Ini gimana kan Vespa? Betul. Tahun 80-an Vespa sempat ikut Dakar. Oh, pernah juga ya? Ada. Terus rally di dunia Vespa ada. Tapi bayangin kalau misalnya 1.000.000 anggota Vespa masuk GTT, gimana kita ngatur? Iya, betul. Nah, spesifikasinya juga mesti jelas. Bebek juga banyak yang protes. Kan ada trial yang kayak C70 betul.
Tapi bayangkan ketika member C70 se-Indonesia yang jutaan yang punya Honda bebek masuk di GTT, gimana nasibnya? Makanya kita batasi bebek, kita hanya yang bentuknya CT. Oh gitu. Karena CT Honda itu dilahirkan memang sebagai motor trail kecil cab bebek di warna biru. Jadi kalau teman-teman punya T70 pengen masuk GTT ya bentuknya harus CT. Iya. Jadi ya tetap kita punya hak ya, GTT punya hak. Iya, makanya tadi ini harus garis bawah, ini ala GTT. Ini ala GTT. Nah, kalau sama pakar mungkin disalahin. Yo, anggap aja kita lagi terabas nih. Iya. Kita gantian, lu sebelah kiri, gue sebelah kanan. Oh, siap. Tukeran kursi kita. Tukar kursi. Biar gantengnya tuh kelihatan, lu dari kiri, gue dari kanan. Kopi pindah juga berarti sini. Pindah juga. Iya, siap. Nah, friend. Ganteng kita berubah nih sekarang nih. Kiri sama kanan. Nih ngomong-ngomong komunitas kita ya, geng Trail kan ada ATT 1, 2, 3. Ini yang ke-6 nih. Kenapa Ya. belum dilaksanain nih? Itu kan jadi bahan perbincangan kita juga kan. Iya, ATT itu lebarannya GTT. Lebarannya GTT. Acara tahunnya GTT, acara sakral. Kok bisa telat nih? Ya karena Covid lah. Covid ya. Jadi ATT 1 2014 itu di Bali, ATT 2 di Jogja, ATT 3 di Bandung, ATT 4 di Trenggalek, ATT 5 di Purwakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bagian semua. 6 ini rencana di Dieng. Oh, sebenarnya iya. Dieng. Sebenarnya Juli kemarin ini harus sudah berlangsung. Nah, itu harus sudah berlangsung Iya. harus ya kan? Tapi karena ada si Covid ini, jadi Kita Depending lah. ya. Kita ikuti aturan oh pemerintah iya, ya. sebagai warga negara yang baik. Bener, GTT taat peraturan, friend. Nah, bayangin aja ribuan trail masih Bener. ngumpul. Gimana? Kita ngumpul ya. Maskernya harus butuh berapa? Ini ya, ya kita ikut prosedur pemerintah. Betul. Banget bener. Kerennya GTT ikuti aturan. Nah, cara nanggepin omongan-omongan anak GTT gimana ya? Kan mereka pasti, woi udah sikat aja. Cara nanggulingin dari omongan mereka gimana? Pasti mereka, udah sikat aja. Pasti bilang gitu. Acara jalan aja. Ada sih yang begitu. Tapi rata-rata di GTT mah baik-baik orangnya, sabar-sabar. Baik-baik ya, sabar-sabar ya. Kalau urusan ATT, mereka menunggu sampai kapan dia mau kayaknya. Oh gitu. Iya. Biar aman lah, biar Bener. biar lancar. Apa mending kata Pak Pres pokoknya ngikut. Iya, biar lancar. Biar maksudnya. lancar, bener. Segala sesuatunya kita juga harus Nah, biar lancar. tertib. Karena ya acara tahunan sakral juga mesti kita persiapin benar-benar kan. Karena biasanya ATT ada fun race-nya, balap hore, balap ceria. Fun race-nya tuh. Nah, ada fun trip-nya, off-road ceria. Sama kita ngecamp bareng lah. Ngecamp bareng. 2 hari biasanya lebaran kita tuh. Sampai Acara- persis lebaran lah. Lebaran 1, lebaran 2. Iya. Acara GTT emang gue bener-bener asoy, bohai. Jadi kalau kita percepat sekarang maksain kondisi juga gak bakalan Nggak bisa ya. Iya. Betul. Kita nggak bisa ngetril bareng, kita nggak bisa balap hore bareng. Balapnya balap hore, kita Ya, kita selalu balap hore. bukan balap serius. Fun, off-roadnya juga fun trip, makanya kita pakai fun race, fun trip. Fun trip. Jadi harus fun, harus hore. Harus bahagia. Iya benar. Nah, serius-serius aman. Jadi intinya ya nggak ada masalah lah, kita pending dulu Pending ya, aja lah. masalah lebaran Demi kebaikan bersama. GTT. Ini yang gua dengar lagi nih ada kebaikan GTT, jadi di tim kita itu jadi sebuah jenis usaha, jadi UMKM gitu. Ya. Bisa diceritakan nggak? Ya itu sebenarnya awalnya dari merchandise ya. Dari merchandise. Aparel. Nah, Jadi segala macam yang berbau cap jenggot itu biasanya mereka bikin. Teman-teman bikin topi, baju, jersey, pants, sepatu segala macam. Akhirnya berkembang. Alhamdulillah banyak usaha-usaha kecil yang berkembang di GTT. Ya, ada rezeki juga di situ. ada rezeki juga ya. Tumbuh Jadi sebuah jenis usaha gitu. Iya, ada perekonomian kecil lah di Nah, GTT. benar. Jadi timbul sebuah perekonomian kecil. Jadi kelebihan GTT itu bagus ya. Iya, ada pengrajin-pengrajin yang bikin vendor-vendor replika, gitu, body kit replika dari PVC, dari resin, dari fiber, Iya, betul. dari plat metal. Tiap hari mungkin nambah customer, akhirnya ya terbantu sistem ekonomi sendiri di Iya, GTT. jadi sebuah jadi ekonomi. Iya, ada market kecil lah di sirkulasi, GTT. iya. Iya, pengrajin-pengrajin tumbuh gitu kan. Ada pasar yang terbentuk di situ.
Bener-bener GTT lengkap bener. Ada jenis usaha UMKM. Kan main dah. Nah, untuk gini, saking lebih lama kan kadang-kadang makin banyak peminatnya ya di GTT ya. Itu cara untuk nyentil-nyentil yang nakal-nakal gimana nih Pak Pres? Ya sekedar nakal bualan lah. Ya, untungnya kita tuh bermula dari organisasi Facebookan ya. Jadi gampang kalau di Facebook. Kita announce sekali aja. Oh, announce sekali. Jangan nakal ya. Gitu besoknya ya. pada nurut tuh. Itu yang nggak usah dijentil ya. Terus biasanya admin ngingetin, kenapa dihapus? Oh, berarti jualannya nggak nantimin harga. Nah, itu kan ada seperti itu sumbang-sumbang lah ya. Kenapa dihapus? Oh, realnya modern langsing. Lama-kelamaan mereka paham. Lama-lama Nah, itu mereka pentingnya teman-teman mendekat ke chapter terdekat supaya tahu nih kenapa gue dicoret, kenapa gue nggak boleh begini. Tanya sama temen lu yang duluan masuk GTT. Gitu. Jadi intinya gak usah dijewer lah. Mereka udah ngerti ya. Iya, gitu. Nggak perlu. Jadi masalah kecil ya. Iya. Cuman ya kita semakin banyak saudara, semakin besar, 60.000 lebih gitu. Ya memang harus ada rules yang dibakukan. Ya, ini sedang disusun sama teman-teman aku. Oh, sedang diatur ya. Yang pasti itu tetap mengusung asas kehorean. Tidak membuat kita kemudian jadi terbatas segalanya ya. Semakin kita silaturahmi lebih banyak, GTT semakin maju ya. Tetap kita punya rule, punya aturan-aturan ya. Betul. Walaupun nggak bikin kita jadi kaku. Keren. Nih ngomong-ngomong, kita ngomong masalah UMP tadi. Gue lihat di baju gue kan ada label. Ya. Ada label. Ini orisinil dari GTT. Ya. Itu boleh diceritain strukturnya gimana? Itu sebenarnya maksudnya buat kebaikan para pengrajin di kita sendiri sebenarnya. Buat kebaikan kita semua ya? Iya, itu sebenarnya supaya produk-produk yang dihasilkan sama para pengrajin di kita itu termonitor, jelas, buatan kita untuk kita gitu. Dan labelnya nggak mahal nih kalau beli di admin, cuma 15.000, 10.000. Cuma 5 antara. Dan itu hasilnya bukan untuk admin, bukan buat siapa-siapa. Itu akan kita donasikan kepada acara-acara kita chapter daerah. Betul. Dari rakyat untuk rakyat. Iya betul. Gitu Misalnya ya. Bekasi mau bikin apaan, acara ngeliwat, kita nyumbang cabe sama jengkol dari kita, dari duit hasil label. Dari duit dari situ ya. Iya betul. Jadi, tetap kita memasyaratkan kriat tua. Iya. Orang nggak gede receh itu. Betul. Disumbangkan lagi. Receh udah Gitu. kita ikutin aturan aja. Iya. Tapi kan jadi tertib, penjual semua punya label. Betul. Dan customer juga puas. Oh ini memang berlabel resmi GTT. Ya ada sih yang liar-liar, yang nakal-nakal, tapi rata-rata balik lagi gitu ya. Betul. Karena itu buat mereka juga, orang di kita Dari lebih kita percaya buat baju yang kita. berlabel, iya. Ketimbang lu bikin kaos tapi nggak berlabel, orang nggak percaya. Iya, jangan gitu dong. Kita kan punya aturan ya. Iya, benar. Ini tinggal punya admin aja. Betul. Ada admin ya. Iya. Ngomong-ngomong GTT nih, kita kan punya jargon-jargon. Iya. Nah, Om Pres silakan cerita tentang jargon-jargon GTT. Gue pengen tahu nih, dan langsung dari mulutnya Pak Pres. Cuma buat hore-horean aja sebenarnya. Slogan kita memasyarakatkan itu presetan itu sebenarnya. Itu buatan Pak Harto dulu. Buatan Pak Harto? Iya. Aneh caplok aja tuh diganti ke masyarakat Islam dan doakan masyarakat. Gitu. Itu zaman Pak Harto dulu. Ada lagi selain itu kan jargon-jargonnya? Ya apa ya, hore ya. Hore itu sebenarnya kita tuh pengen menciptakan suasana berFacebook itu jauh dari segala bentuk umpatan, hujatan gitu ya. Usaha yang negatif lah, postingan yang nggak jelas gitu, hasutan segala macam, kita nggak mau ada itu di GTT. Makanya semua harus sore, berbagi kebahagiaan, berbagi keceriaan. Jadi postingan-postingan yang mengarah ke perpecahan, ke hasutan, ke hal yang negatif itu nggak boleh di GTT. Harus sore. Ada aturannya lah. Kalau Hore Army ya sama lah buatan. Itu kan Hore Army jargon GTT juga kan? Iya, itu mah sekumpulan orang-orang yang suka hore berkumpul dalam tentara Satu hore organ. gitu. Iya. Jadi seakan pasukan berani bahagia. GTT coy. Pasukan hore. Pasukan hore. Cuma seru-seruan aja. Betul. Om Pak Pres, perut kita udah terisi, ngerokok udah, ngopi udah. Gue mau dengar nih kesan terakhir nih dari Om Pak Pres kita. Apa ya? Selamat bergabung buat yang pertama gabung, yang baru-baru gabung di GTT. Selamat berhore. Pokoknya kalau di GTT kalau bisa jauhi hal-hal yang nggak hore lah.
kita berbagi yang oleh-oleh aja, antar saudara. Semoga lebih mencintai trail tua, semoga lebih kreatif lagi membuat mengcustom trail tuanya, mengadakan acara-acara silaturahmi antar GTT. Mudah-mudahan kedepannya lebih pasca hore. Covid bisa lebih hore lagi. Pasca Covid kita lebih hore lagi. Intinya friend, GTT gak ada duanya, kan main dah. Kayaknya udah cukup nih ngobrol-ngobrol bareng Krisnan dengan Pak Pres nih, kita akhiri ya. Jangan di skip ya. Dengerin Pak Pres ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol dengan Pak Pres. Ya. Sama-sama, makasih juga nih udah dikasih waktu ngobrol bareng. Jangan lupa like dan subscribe juga nih teman-teman. Sih.